Jumpa lagi di Tribun TV. Ya, monitor di sebelah saya ini sekilas tampil biasa-biasa aja. Tapi namanya bukan Lenovo ThinkVision kalau ini adalah monitor biasa aja. Ini adalah monitor kelas bisnis dengan touchscreen ya. Dan dia memiliki beragam fitur yang sangat berguna di ranah bisnis. Oke, mari kita bahas aja apa aja kemampuan monitor spesial yang satu ini. Ya, Lenovo ThinkVision T24T-20. Ini merupakan monitor kelas bisnis dari Lenovo yang unik. Selain dukungan fitur touchscreen yang tadi ya, monitor ini juga memiliki rancangan yang tergolong fleksibel dalam penggunaannya. Pihak Lenovo mengklaim bahwa monitor ini cocok digunakan di beragam sektor bisnis, bahkan bisa juga untuk di bandara atau hotel untuk check-in, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena monitor ini punya color gamut yang tinggi, jadi menurut kami dia juga cocok untuk para pekerja kreatif. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap ya. Mulai dari spesifikasi layarnya. Ini menggunakan layar berukuran 23,8 inci. Ini touchscreen yang bisa meregister sampai dengan 10 jari. Resolusinya Full HD 1920x1080 pixel, aspek rasio 16:9, dan ini adalah panel IPS. Tipe backlightnya adalah white LED. Response time-nya 6 millisecond di normal mode dan 4 millisecond di extreme mode. Refresh rate-nya 60 Hz, setidaknya itu standarnya ya. Brightness-nya tipikal ada di 300 nits menurut Lenovo. Color depth-nya adalah 8 bit, color gamutnya bisa mencapai 99% sRGB menurut Lenovo. Kontras rasionya 1000:1, viewing angle 178 derajat horizontal dan vertikal, dan dia sudah punya VESA mounting di belakangnya. Dalam paket penjualan kita lihat tentunya ada unit monitornya, ada sebuah kabel power, satu buah kabel USB Type-C to Type-C, dan ada height adjustable stand ya, terdiri dari bagian base stand dan leher standnya. Kemudian ada panduan perakitan monitor dan petunjuk penggunaan. Dan tentunya ada kartu garansi. Monitor dengan layar 23,8 inci ini, material bodinya terbuat dari plastik, tapi dia kokoh dan solid banget. Desain base stand-nya sendiri berbentuk kotak-kotak dengan bentuk tiang penyangga monitor yang unik. Untuk warnanya secara keseluruhan adalah hitam, atau Lenovo menyebutnya Raven Black. Dimensi monitor ini dengan stand-nya, panjangnya itu 53,9 cm. Tinggi 43 cm, ini adalah posisi tertingginya ya, dan bisa sampai 34 cm untuk posisi terendahnya. Lebarnya di 24,4 cm. Sedangkan untuk bobot monitor ini dengan standnya adalah 5,8 kg. Di depan monitor kita bisa melihat bahwa layarnya sudah menggunakan permukaan yang anti glare, jadi nggak banyak pantulan-pantulan yang bisa tampil di sini. Bezel di sisi kiri, kanan, dan atas terlihat tipis dengan ketebalan sekitar 2 mm. Pihak Lenovo menyebutnya near edgeless design. Sedangkan untuk bezel sisi bawahnya memang sedikit lebih tebal di 22 mm. Tapi ini wajar ya, karena di kanannya itu kelihatan ada tombol-tombol pengaturan. Ada 5 tombol pengaturan yang terdiri dari tombol DDCCI, ada tombol input source, brightness, menu, dan tombol power. Nah, kita beralih ke belakangnya sekarang. Di sini kita lihat ada logo ThinkVision di tengah dan logo Lenovo di sisi kiri atas. Tentunya di sisi belakang ini ada lubang VESA wall mounting berukuran 100x100 mm kalau kita memasang di dinding atau mungkin di lengan khusus ya. Di leher stand ini terdapat lubang kabel management berwarna merah. Dan tentunya di sisi belakang monitor ini juga terdapat konektivitasnya, yaitu ada power input, ada satu port HDMI 1.4, ada satu port DisplayPort 1.2, satu port USB 3.2 Gen 1 Type-C, ini support power delivery sampai dengan 90 watt, dan display out berbasis protokol DP 1.2. Lalu ada dua port USB 3.2 Gen 1 Type-A yang besar. Nah, masih ada lagi beberapa port konektivitas tambahan yang terdapat di sisi kiri saat kita menghadap ke monitor. Di antaranya ada satu headphone audio jack 3,5 mm dan dua port USB 3.2 Gen 1 Type-A yang besar lagi. Jadi total ada 4 port USB Type-A. Oke, sekarang kita lihat beberapa fitur unggulannya. Yang pertama tentunya touchscreen. Nah, untuk pekerjaan yang membutuhkan layar sentuh, monitor ini punya 2880 sensor sentuh. Jadi membuat monitor ini responsif terhadap 10 titik sentuhan sekaligus. Ya, cocok ya. Jari kita ada 10. Ya. Untuk mengaktifkan fitur ini, cukup menghubungkan kabel Type-C dari monitor ini ke PC atau desktop atau laptop, atau bisa juga ke smartphone atau tablet melalui port USB Type-C. Tentunya kalau itu sudah mendukung display output juga ya.
ya. Kemudian ada yang namanya satu kabel untuk semua. Hanya dengan menghubungkan satu kabel USB Type-C ke laptop, kita bisa mengaktifkan beragam fungsi. USB hub di monitor ini akan otomatis aktif sebagai extension dari USB port di laptop kita. Ini membuat laptop dapat memanfaatkan 4 USB port Type A untuk beragam kebutuhan. Ya, tentunya desktop juga bisa ya. Nah, kemudian karena monitor ini sudah terhubung ke listrik, port USB Type-C-nya otomatis menyuplai daya ke laptop juga ya. Maksimum daya yang bisa disuplai adalah 80 watt dalam kondisi default atau 90 watt dengan setting Super USB-C charging. Sebagai catatan, saat fitur Super USB-C charging diaktifkan, kita tidak bisa mengatur tingkat brightness dari monitor. Kemudian kita juga bahkan bisa menggunakan smartphone yang sudah mendukung display output. Bahkan USB hub dan touchscreen pun bisa digunakan untuk menggantikan layar smartphone kita. Lalu ada Lenovo Display Control Center. Dengan adanya software ini kita bisa mengatur monitor dengan gampang tanpa perlu menekan tombol-tombol on-screen display pada monitor. Fitur layar sentuh pada monitor ini juga bisa dinyalakan atau dihidupkan melalui software yang satu ini. Lalu dia punya TUV Rhineland Certification. Fitur ini tentunya memastikan bahwa saat kita menggunakan monitor dalam jangka waktu yang panjang, mata kita nggak cepat lelah karena efek dari sinar biru yang berlebihan. Nah, lalu untuk pengaturan posisi monitor ini juga sangat fleksibel. Monitor ini datang dengan leher stand yang berbentuk unik sehingga mengizinkan pengaturan posisi monitor hingga dia bisa menengadah 70 derajat. Tentunya posisi ini membuka kemungkinan penggunaan monitor untuk beragam kebutuhan. Oke, sekarang kita coba instalasi. Seperti pada monitor yang biasa ya, kita akan terlebih dahulu memasang base stand pada leher stand dan kemudian itu dipasang ke sisi monitornya. Leher stand ini bisa diatur hingga 60 derajat. Setelah tiang penyangga menyatu dengan monitor, pasang kabel power dan kabel input display melalui lubang kabel management biar rapi. Setelah itu monitor siap untuk digunakan. Sayangnya saat kami mencoba menggerakkan leher stand-nya, ini terasa kurang nyaman untuk mengatur posisi monitor. Ada angle tertentu di mana leher stand tidak bisa menahan bobot monitor dengan baik, jadi dia agak turun sedikit gitu ya. Ini bisa jadi karena konstruksi engselnya yang kurang kaku aja. Lanjut ke pengaturan tampilan gambar. Tersedia pilihan brightness dan kontras pada menu Monitor Controls. Pada menu Advanced Setting terdapat Dynamic Contrast yang akan menyesuaikan kontras dengan konten yang ditampilkan di layar. Lalu terdapat juga 5 preset color mode, diantaranya adalah sRGB, Neutral, Warm, Cool, dan Custom. Sebagai catatan, saat kita memilih preset sRGB, kita tidak bisa mengatur Dynamic Contrast, Brightness, dan Contrast. Oke, sekarang mari kita menguji si monitor ini ya. Layar IPS-nya ini tentu saja menghasilkan tampilan gambar yang sangat oke. Kualitas gambar yang dihasilkan, baik untuk video maupun aplikasi apapun yang kita mau pakai, kelihatan bagus, emang keren di sini ya. Kami juga menguji monitor ini dengan menggunakan smartphone. Hasilnya monitor bisa mendeteksi smartphone dengan baik. Smartphone yang memiliki mode desktop pun akan terdeteksi dengan baik di sini. Sebagai catatan, monitor ini diklaim oleh Lenovo memiliki brightness tipikal di 300 nits dan color gamutnya di kisaran 99% sRGB. Berdasarkan hasil pengujian alat kami, brightness dan color gambut yang dikasih oleh monitor ini adalah sebagai berikut. Ya, jadi kita bisa lihat ya, brightness tertinggi yang berhasil diperoleh pada monitor ini pada saat kita mengukur adalah di kisaran 280 nits dalam preset warm. Sementara apapun presetnya, gamut coveragenya akan tetap berada di kisaran 99% sRGB. Jadi, monitor ini ternyata akan jadi cocok untuk content creator karena keakuratan warnanya yang cukup impresif. Kalau untuk gaming, ini monitor bisnis, tapi kita coba buat gaming ya. Ternyata bisa juga ya, walaupun memang bukan didesain untuk itu. Lenovo menyediakan fitur overdrive di dalam OSD-nya. Fitur ini berupaya merendahkan response time dari monitor dari mode normal 6 ms ke extreme mode di 4 ms. Refresh rate-nya pun ternyata bukan 60 Hz lagi, tapi berubah jadi 75 Hz. Jadi untuk beberapa game ini masih lumayan lah. Tapi memang ini belum pas untuk game kompetitif ya. Ya, namanya juga Thingivision. Memang lebih ditujukan penggunaannya untuk kebutuhan bisnis atau bekerja. Oke, sekarang kita beralih ke konsumsi dayanya. Coba kita ukur dengan memutar konten video 4K di YouTube. Hasilnya adalah untuk preset sRGB sekitar 16 watt, neutral di 19 watt, warm di 19 watt, dan cool di 19 watt. Jadi konsumsi daya tertingginya ada di 19 watt, sementara terendahnya sekitar 16 watt.
Ini irit banget, cuma setara dengan sekitar 1-2 lampu LED ruangan saja. Jadi, jika ada perusahaan yang ingin menggunakan banyak monitor seperti ini, tentunya pengeluaran listrik untuknya akan tetap terjaga tetap rendah. Nah, untuk harga, saat review dibuat, sayangnya Lenovo belum menyebutkan harga tepat dari monitor ini. Jadi harganya nanti cek di kolom deskripsi aja ya. Tapi menurut kami kisaran harga monitor ini pantas sih untuk kemampuannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan, monitor ini hanya datang dengan kabel USB Type-C saja. Jadi kalau kalian yang tidak memiliki port Type-C pada sistem PC atau laptop, pastikan kalian juga sudah mempunyai kabel HDMI atau DP yang bisa memakai monitor ini. Selain itu, touchscreen hanya bisa bekerja kalau kalian menggunakan Type-C aja ya. Nah, untuk engsel stand, ini terasa kurang kaku dikit nih ya, membuat layarnya sedikit mudah turun dari posisi tertingginya. Kemudian kalau digunakan di ruangan yang dekat dengan jendela, di siang hari, layar ini mungkin terasa sedikit kurang terang. Dari sisi poin menariknya, panelnya ini panel IPS, color gamut 99% sRGB ya, bahkan dia jadi cocok untuk content creator. Tilt angle belakang monitor ini impresif, bisa sampai 70 derajat, memungkinkan banyak fitur-fitur, banyak penggunaan yang khusus dan unik. Lalu layar monitornya tentunya sudah mendukung touchscreen, dan monitor ini sudah menggunakan anti glare. USB hub juga tersedia, sampai dengan 4 USB port bisa digunakan di sini. Kemudian ada fitur Super USB-C charging 90 watt jika dibutuhkan. Dia juga sudah dapat sertifikasi dari TÜV Rheinland untuk menekan tingkat blue light-nya ya. Jadi nyaman digunakan berlama-lama. Konsumsi dayanya juga sangat irit. Ya, layar besar yang baik dengan fitur touchscreen ini membuat monitor ini sangat berguna untuk memperkaya kemampuan laptop kita. Bahkan smartphone pun bisa yang mendukung display output tentunya ya. Selain itu, monitor ini juga sangat cocok untuk penggunaan di bandara, hotel untuk check-in, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Terutama dengan mode yang bisa 70 derajat tadi itu ya. Jadi menurut kami ini benar-benar monitor touchscreen kelas bisnis untuk beragam kebutuhan. Saya Deddy Irfan, Jakarta Review TV.